Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan kedua. Di sini kita sudah memasuki topik yang berbeda. Di sini kita akan membahas tentang struktur dalam bumi. Oke, bisa dilihat gambar yang di sebelah kiri ini dulu. Secara umum, lapisan bumi itu bisa dibagi tiga. Pertama adalah crust atau kerak, terus mantelnya, terus inti. Di mana inti sendiri dapat dibagi dua di sini, outer core atau inner core, dan mantel sendiri ini nanti juga bisa dibagi lagi menjadi mantel bagian atas dan mantel bagian bawah. Untuk ketebalan masing-masing bisa dilihat pada gambar di sini ini. Nah, dapat dilihat pula di sini yang warna hitam ini, yang coklat, warna coklat ini adalah yang kerak, crush artinya kerak. Nah, yang untuk laut, ocean crust itu ketebalannya 5-7. Nanti kalau misalnya Mas sama Mbak melihat dengan angka yang sedikit berbeda itu tidak masalah. Yang penting nanti diikut sertakan referensinya yang seperti saya ini, referensi dari National Geographic atau dari nanti saya bisa mungkin menyertakan dari yang sumber yang lain, dan angka-angkanya ini bisa sedikit berbeda. Nah, di sini yang untuk continental crust atau yang benua, kerak benuanya itu lebih tebal. Nah, perbatasan ini ada yang perlu dikenali juga adalah mohorovisic moho discontinuity atau lapisan moho. Ini adalah lapisan yang ini, dia adalah perbatasan antara kerak dengan mantel. Nah, ada yang discontinuity lagi yang namanya Gutenberg discontinuity. Ini dia adalah yang warna hitam ini. Dia adalah perbatasan antara mantel dan core-nya ini. Nah, untuk karakteristik kimianya bisa dilihat di sini. Untuk yang bagian di crust-nya atau di keraknya itu ada silikon, oksigen. Crust ini di mana kita tinggal, ada gunung, daratan, macam-macam rumah, bangunan, pohon, hutan. Kita tinggal yang di crust, yang di bagian atas ini. Nah, yang ini yang kita tinggalnya di continental crust-nya, tentu saja. Nah, ini yang aluminium, iron, kalsium, dan sodium. Nah, sedangkan yang di bagian mantel ini ada di bagian iron, magnesium, aluminium, silikon, dan oksigen. Nah, untuk yang di core yang bagian luarnya, inti luarnya itu ada besi, ada nikel, ada sulfur. Nah, untuk yang inner core atau inti pusatnya, dia hanya terdiri dari besi. Oke, bagaimana sih kita tahu bahwa ketebalannya keras itu sekitar 40 kilo dan yang ini misalnya yang ini sekitar 2000, atau yang ini bagaimana kita tahu perlapisan dari bumi tersebut? Nah, ternyata yang kita gunakan adalah gelombang seismik. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dalam metode eksplorasi geofisika itu kita perlu sumber. Nah, yang pertama dan untuk mengeksplorasi atau mengetahui informasi bahwa permukaan dari bumi itu, kita menggunakan gelombang seismik. Nah, bisa dilihat ini yang sini ini adalah bagaimana kecepatan gelombang S, dan yang di sini adalah gelombang P. Nah, apa itu gelombang P sama gelombang S? Nah, gelombang P sama gelombang S adalah gelombang mekanik. Dia dihasilkan oleh
dihasilkan oleh gempa bumi. Nah, besarnya itu untuk yang kita sekarang fokusnya pada gelombang badan saja ya. Sebenarnya ada gelombangnya namanya gelombang permukaan, tapi kita hanya sekarang dalam pembahasan ini kita akan membicarakan hanya gelombang badan. Nah, P wave atau yang gelombang badan ini VP, di sini VP ini sama dia bergantung terhadap inkompresibilitas material sama rigiditas material. Nah, ini besarnya VP ini lebih besar daripada gelombang yang kedua. Ini yang gelombang datang kedua yang dari gelombang seismik namanya S wave. Nah, untuk S wave dia tidak bergantung pada inkompresibilitas suatu material. Dia hanya tergantung pada rigiditas dan densitas dari suatu material yang dia lewati. Nah, makanya dari sini tampak bahwa besarnya P lebih besar daripada S. Nah, di sumbu X ini dia velocity dalam satuan kilometer per sekon dan ini yang depth-nya dalam satuan kilometer. Nah, kok bisa tahu bagaimana properties, apalagi yang ini yang paling utamanya di yang bagian outer core itu kok tahu dia cairan. Nah, sedangkan yang di bagian dalamnya itu, yang ini kan lapisan dalam, inner core-nya itu padat. Nah, kalau dilihat dari persamaan ini, nah ini kan, ini tiba-tiba ada drop, yang tiba-tiba drop. Nah, ini ternyata disebabkan adanya suatu perubahan karakteristik material. Nah, ini lebih jelas lagi ketika dilihat dengan menggunakan gelombang S. Nah, ketika menggunakan gelombang S ini adalah gelombang transversal yang ini ya, maaf, ini gelombang longitudinal. Nah, untuk yang gelombang transversal ini dia tidak bisa merambat di medium yang cair. Artinya G-nya itu ketika G-nya sama dengan 0, otomatis VS-nya 0, maka seperti ini, tidak ada no S wave in outer core, sehingga kosong. Nah, tiba-tiba ada lagi, berarti ketika di sini yang dia ini ada nilai rigiditasnya, ada rigiditas, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa yang ini adalah yang di sini adalah cair, yang outer core-nya cair, yang bagian sini padat, itu dari yang ini dari kecepatan gelombang badan ini. Akan membahas lapisan-lapisan dari bumi. Yang pertama adalah bagian kera atau crust. Bagaimana sifat fisiknya seperti apa? Dia merupakan lapisan terluar, punya lapisan yang tertipis 5-70 km dan punya temperatur, surface temperatur ya tergantung pada bujur dan lintangnya, sangat berbeda-beda seperti yang kita tahu misalnya di Jepang atau di Indonesia. Juga tergantung sama musimnya. Nah, secara umum dia masanya itu 1% dari massa total bumi, di mana kita berpijak, hutan, sungai, dan dia langsung berinteraksi dengan atmosfer. Dan komposisinya dia terdiri dari batu lepasan, loess rock, dan tanah. Nah, seperti ini kalau saya tunjukkan lagi, dia di sini dia yang paling tipis, keranya itu yang bagian sini. Ada dua tipe kerak. Yang pertama adalah benua, continental crust, atau continental crust bahasa Indonesianya adalah kerak benua. Dia kering dari granit dan densitasnya lebih tidak less dense, tidak terlalu rapat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah oceanic crust atau kerak lautan. Dia berada di bawah laut
dari basalt, dia lebih tipis daripada continental crust, tetapi dia lebih padat, lebih dense. Nah, ini bisa dilihat di sini. Yang ini, yang A ini adalah yang kerak lautan, yang B ini adalah kerak benua, dia lebih tebal. Ya, dari yang B ini, yang dari sini sampai sini, di sini, terus bawahnya ini adalah bagian mantelnya yang beda warna ini. Ada magma keluar sini yang membentuk gunung api. Nah, yang bagian tengah dari bumi adalah mantel. Dia adalah lapisan tertebal. Ini yang bagian merah ini. Dia bagian yang tertebal. Dia mempunyai ketebalan hampir 3000 km. Dengan suhu 870 sampai 2000 derajat Celcius. Nah, dia juga massa paling besar itu berada di mantel sekitar 66%. Nah, dia juga, nah ini karena sangat panas, ada yang bagian atas ini yang ada yang bagian fluid, jadi dia bisa mengalir. Nah, ini komposisinya adalah rock yang mencair atau yang disebut magma. Nah, yang selanjutnya adalah inti. Ini adalah inti dari bumi yang terdiri yang bagian luar ini outer core-nya. Yang ini ya, kuning yang lebih kuning. Itu outer core-nya, dia cair. Nah, yang bagian dalamnya ini padat. Yang ini dia sangat dense, punya tekanan yang sangat tinggi. Nah, ini sekitar 4000 miles. Dia mempunyai dikalikan 1,6 ya. Kita dalam miles saja nggak apa-apa. 4000 miles dari permukaan dan dia sekitar 33% dari massa bumi. Dan dia punya massa yang hampir sama dengan planet Mars. Nah, komposisinya terdiri dari besi dan nikel. Nah, ternyata semakin dalam ke inti bumi, temperaturnya juga semakin tinggi. Semakin kecenderungannya, dan juga semakin dalam ke inti bumi, tekanannya juga semakin tinggi. Nah, kita juga akan membahas tentang litosfer. Nah, litosfer ini adalah gabungan antara kerak dan upper mantle bagian atas. Ini bisa dilihat di sini. Di sini ditunjukkan gambar yang oceanic crust, ini continental crust, dan di sini ada bagian sininya mantel. Mantel dapat dibagi yang bagian ini, dibagi menjadi bagian atasnya. Dan ini juga bagian mantel juga yang asthenosfer, dan juga yang ini bagian mantel continuous yang ke bawah selanjutnya. Nah, gabungan antara crust dan uppermost ini disebut litosfer. Nah, dia bersifat rigid, artinya keras, dan dia dibagi beberapa bagian. Nah, ini yang disebut juga dengan tectonic plate, dan terdiri dari batuan dan tanah. Nah, yang asthenosfer ini yang merupakan lapisan yang di bawah bagian ini, di bawah dari litosfer ini, dia terdiri dari yang ini rock, batuan yang mengalir. Nah, artinya, dan lapisan inilah yang menyebabkan lempeng bumi bergerak. Nah, inilah yang menyebabkan lempeng yang ini, litosfer ini, bergerak. Dan karena pergerakan litosfer itu yang menyebabkan
gempa bumi terjadi. Nah, yang mesosfer ini juga dia kuat, bagian bawah dari mantel dia berada yang di sini. Yang ini lower mantle ini dia berada di antara asthenospheric mantle ini sama yang outer core ini. Nah, untuk yang core-nya sendiri yang ada dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Nah, yang bagian luar dia adalah liquid, besi cair dan nikel. Dan yang bagian dalamnya adalah padat, besi dan nikel. Nah, kenapa bisa padat? Karena tekanan di inti bumi yang inner core itu paling besar karena dia berada di pusat bumi. Demikian perkuliahan ini. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan.